kita semua bergumul untuk tidak lagi di dalam dosa. Ini harus terjadi. Saudara-saudaraku, kalau ini tidak terjadi bagi kita, kita tidak akan bisa meningkat lagi untuk kenaikan nanti. Karena kalau tidak mau meninggalkan hidup lama, boro-boro naik untuk kita menjalani 10 hari ke depan. Setelah 40 hari, ada 10 hari ke depannya. Kira-kira apa? Saya yakin semua sudah tahu. Pencurahan Roh Kudus. Kita kalau bertahan dalam dosa, kalau belum sungguh-sungguh rindu hidup dalam kekudusan, Roh Kudus tidak akan masuk. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita boleh beribadah di hari ini tidak seperti biasa, karena hari ini adalah juga hari istimewa bagi kita, di mana Yesus itu naik ke surga, disaksikan oleh banyak mata. Saya mengajak kita baca saja Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Sesudah Yesus, saya katakan Yesus karena ia adalah menunjuk Yesus dan huruf besar. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Inilah, saudara-saudaraku, yang menjadi juga pondasi keimanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, atau yang orang bisa berkata keagamaan kita. Yesus itu hidup dan dia terangkat naik ke surga. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi Yesus itu jelas hidup sesudah dia mati. Dia bangkit, dia menampakkan diri 40 hari. Jadi begitu dia bangkit, dia tidak langsung naik, harus dipamerkan bagi dunia ini bahwa dia hidup. Dan setelah 40 hari, maka dia terangkat, disaksikan oleh murid-muridnya, bahkan pengikutnya yang
mengasihi Dia. Kita juga semakin mengasihi Tuhan, akan semakin banyak mengalami perkara rohani, mengalami pengalaman-pengalaman di dalam Tuhan, hal-hal yang rohani. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita bersyukur Tuhan kita hidup sekarang ada di surga, dan Dia akan datang lagi pada waktunya untuk juga menyambut kita nanti. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya setelah Yesus naik, maka itu adalah hari persiapan bagi kita untuk kita bisa mengalami juga pengalaman Yesus. Saya mau tunjukkan dulu bagi kita fondasi pengiringan kita, fondasi kerohanian kita, untuk kita mengerti perjalanan rohani kita, untuk kita tidak kaget dalam pengalaman-pengalaman kerohanian. Di dalam Injil Yohanes, saya akan ajak kita memperhatikan pasal yang kedua. Mulai 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini, saudara-saudaraku, menjadi fondasi kerohanian kita, ciri khas yang kita ikuti dalam menjadi orang Kristen. Jadi, supaya kita tahu dan mengerti seperti apa. Yesus berkata, rombak yang lama ini, dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Apa kejadian di dalam 3 hari itu? Kejadian di dalam 3 hari itu mulai dari hari Jumat pagi, Yesus sudah dibawa ke Bukit Golgota, disebut juga Bukit Tengkorak. Sekitar jam 12, maka cuaca menjadi gelap. Dan di situ terjadilah, saudara-saudaraku, penyerahan diri Yesus kepada Bapa di surga, menyerahkan tubuh dan jiwanya untuk benar-benar mati, saudara-saudara yang kekasih. Dan selanjutnya di sore hari itu Yesus dibawa ke kuburan. Jadi Jumat itu adalah kematian sampai kepada penguburan.
Sabtu dan Minggu. Minggu adalah hari kebangkitan. Bangkit. Dan walaupun dia tidak langsung naik, dia menyatakan diri dulu dalam suasana kebangkitan itu 40 hari. Kenapa harus begitu? Supaya dipamerkan kepada dunia ini bahwa dia hidup. Sebab kalau tidak diberikan jarak begitu, tidak ada pun jarak sebegitu, nanti banyak olokan-olokan. Disamarkan, bukan dialah, segala macam lah. Jadi benar-benar dia bangkit, dia menyatakan diri, dia berjalan kepada hal-hal yang biasa dijalani, bahkan dengan murid-muridnya menangkap ikan, makan ikan, dia lakukan juga, sehingga benar-benar orang tidak boleh berkata, bukan dia yang bangkit. Tidak bisa. Yesus menyatakan diri 40 hari itu kesaksian bahwa dia benar-benar bangkit, hidup. Sesudah 40 hari baru dia naik ke surga. Waktu kita tempoh hari KKR di bawah adalah Januari, Februari, Maret ya. Tanggal berapa? April ya. Tanggal 7. 7 atau 8? 7 ya. Hitung 3 hari. Tanggal berapa? 9 ya. Itu minggu ya. Ya, kalau minggu udah benar. Hitung dari situ ke sekarang 40 hari. Betul apa enggak? Hitung dulu. Dari 9 sekarang tanggal berapa? 18. Nah, udah 40 hari kita belum? Yang cowok-cowok dulu, yang muda-muda ini otaknya kan masih mantap dong. Betul enggak? Betul ya? Nanti tanya Bu Manika aja lah. Betul enggak? Oh sudah enggak jawab lagi. Betul gitu dong. Nah, jadi betul ya? Betul ya guys ya? Betul, benar. Nah, jadi itulah ya 40 hari. Itu namanya mulai dari kebangkitan itu. Tanggal berapa tadi kita bilang? 7, 9 sampai 40 hari itu sudah dia bukan lagi hanya dibangkitkan, tapi itu juga sudah dimuliakan. Karena dia bukan lagi di dalam tubuh biasa, tapi sudah di dalam tubuh yang dimuliakan. Itu sudah tubuh kemuliaan. Dan dari kebangkitan itu dia disebut. Nah, saya ajak kita baca Efesus 1 ayat 20 atau mulai 19. Atau 18 ya, karena kalau belum ada huruf besar permulaannya, jadi 18 saja. Dan supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus.
Jadi bagi kita juga, karena Yesus juga dimuliakan, kita juga dimuliakan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jadi ada memang terjadi kematian yang sangat sakit dalam pengalaman Yesus, tetapi itu adalah supaya Dia bangkit. Dan bangkit itu adalah perjuangan akhir dalam pekerjaannya. Apa yang merupakan perjuangan akhir di situ? 1 Korintus pasal 15. Saya bacakan bagi kita mulai 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Haleluya, saudaraku. Kita bersyukur karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, itu suaminya Hawa, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus. Kita bersyukur. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Kapan maut dibinasakan? Itulah sewaktu Yesus bangkit. Jadi kebangkitan itu menutup segala pekerjaan Yesus. Semua sudah selesai. Iblis sudah dikalahkan dalam kematian Yesus. Maut dikalahkan dalam kebangkitan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 mulai 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang
dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, itu Yesus mendapat tubuh yang baru. Dan nanti kita juga akan dapat tubuh yang baru. Kalau yang mati bangkit mendapat tubuh yang baru, kalau kita masih hidup tinggal diubah mendapat tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang tidak diikat oleh dunia, yang tidak bisa ditarik oleh tarikan dunia. Mungkin orang sekolah berkata gravitasi bumi tidak bisa menarik. Kalau kita lempar barang selalu jatuh ke bawah, tapi kalau kita nanti nggak jatuh ke bawah, naik, saudaraku. Ini gereja yang bisa terangkat. Biar Tuhan tolong kita terjadi hal ini. Yesus sudah mengerjakan semua dalam kematian, mengalahkan iblis untuk membayar dosa, bahkan mengalahkan maut. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi kalau kita bangkit sama dengan Yesus, maka Tuhan akan juga membawa kita di dalam pengalaman Yesus. Satu lagi saya bacakan ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan sudah mengerjakan semuanya. Di dalam 3 hari itu sudah jadi fondasi bagi kita kemenangan. Yesus mengerjakan di situ penebusan dosa. Yesus mengerjakan di situ mengalahkan iblis. Yesus mengerjakan di situ mengalahkan maut. Itu dalam 3 hari itu. Dan 3 pengalaman ini terjadi juga bagi kita. Kemenangannya. Kemenangan apa? Dosa tidak mengikat kita. Iblis tidak berkuasa atas kita. Cukup saja dia lawan dengan iman kepada Yesus. Apa iman kepada Yesus? Hai iblis, Yesus sudah mengalahkan engkau. Aku berlindung kepada kuasa Yesus. Engkau saya usir. Nyahlah engkau. Dia akan lari dari kita. Amin, saudaraku. Ya, maut juga tidak berkuasa atas kita lagi. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi semua pengalaman kemenangan dari Yesus itu diberikan bagi kita. Dan Yesus dimuliakan itu mulai dari dia bangkit, dapat tubuh yang baru, dia menyatakan diri, dia naik, dan kalau dia naik bukan gentayangan,
tapi di dalam tempat yang terutama. Efesus 1 ayat 20. Atau mulai 18 ya, tadi mungkin sudah saya baca lagi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang yang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Yesus tidak kemana-mana, tapi ada tempatnya yang khusus. Itu saudara-saudaraku, kursi sudah gak bisa direbut oleh siapapun. Kursinya Yesus, tempat duduknya adalah di sebelah kanan Bapa di surga. Itu tempat Yesus. Kenapa nggak boleh diambil oleh siapa-siapa? Karena hanya dia mengerjakan pekerjaan. Mulai dari merendahkan diri serendah-rendahnya, tidak menganggap kealahannya itu sebagai yang harus dipertahankan, tapi dia meninggalkan itu. Biar kita bisa merenungkan ini, biar kita bisa meresapi ini dalam roh kita. Bagaimana Yesus tidak mempertahankan kealahan. Kealahan itu adalah kekudusan, kebenaran, kemuliaan, keilahian, semua ada di situ. Tidak dipertahankan. Betapa jauhnya manusia ini, saudara-saudaraku, sudah nyata-nyata juga salah, tapi masih bertahan. Itu namanya alias membuat bohong jadi bela diri, berlindungan. Bohong, saudaraku. Sudah bohong, tetap aja. Bagaimana mungkin dia bisa mengikut untuk mendapat tempat nanti? Walaupun bukan kita di kursinya Yesus, tapi bersama nanti di sebelah kanan Bapa di surga. Itu sebabnya apa yang dikerjakan Yesus itu juga keindahan, berkah-berkahnya, tempat yang mulia, itu juga nanti kita bisa menikmati bersama dengan Tuhan. Itulah, saudaraku, yang kita jalani dalam rohani kita ini. Kalau kita memperhatikan, sangat indah. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus. Nah, yang membangkitkan Tuhan Yesus, Bapa di surga. Jadi kita juga harus mengerti. Banyak orang atau kurang baca atau apa, Yesus katanya bangkit sendiri. Tapi kalau kita baca tadi banyak hal, Yesus itu bukan bangkit sendiri. Haleluya. Kita mau baca dulu sama-sama ini. Ada ini, 2
2 Korintus 4 ayat 14. Kita baca pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kami kepada diri. Jadi kalau kita sudah baca, Yesus ini bangkit sendiri atau dibangkitkan? Ya. Pendeta khotbah asal khotbah aja. Saya kadang-kadang pikir orang ini baca Alkitab apa enggak? Atau asal baca apa enggak? Ini Yesus bukan bangkit sendiri, tapi dibangkitkan. Untuk apa itu? Disitulah, biarpun Yesus itu Tuhan, tapi Dia ada di dalam jalur penggembala. Di situ. Jadi Bapa itu adalah gembala dari semuanya. Itu sebabnya Yesus tergembala. Dan Dia berkata, Yohanes 6 ayat 38, Aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tetapi siapa melanjut? Melakukan kehendak Dia. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita juga semuanya supaya kita siap tergembala. Yesus sendiri tidak bangkit sendiri, apalagi kita nanti. Perlu, saudara-saudaraku, apa pengalaman kita dalam dibangun kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus dimuliakan? Apa pengalaman kita? Pengalaman kita, saudara-saudaraku, yang pertama, dalam kematian Yesus. Saya mau mengajak kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Jadi kematian Yesus bagi kita seperti apa? Ini di dalam pasal yang ke-15 itu kebangkitan Yesus Kristus. Itu pertama sampai 11 ayat. 12 ayat 12 selanjutnya itu kebangkitan kita untuk saat sekarang. Apakah kita sudah mengalami kebangkitan Yesus? Harus. Seperti apa? Ini ayat yang ke-34. Sadarlah kembali baik-baik sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya, jadi ini kebangkitan bagi kita sekarang. Yesus sudah menyucikan kita dari dosa, maka pengalaman kita keluar dari kegelapan kepada terang, dan yang lama sudah berlalu, hidup baru sudah ada. Ini hidup kebangkitan. Ini harus ada, saudaraku. Kalau ini nggak ada, kekristenannya itu ikut-ikutan, asal-asalan, kebiasaan, fanatisme, ya, ini semua. Tetapi kalau sudah keluar dari kegelapan dosa, kegelapan dunia,
Yang saat sekarang begitu marah, dosa yang sudah begitu memuncak, kasih yang sudah semakin tawar. Saya kalau lihat, saudaraku, India daerahnya panas, hati manusia juga panas, perebutan makanan begitu, saudara-saudaraku, saking udah bagaimanalah, masa nya sapi-sapi itu, mana pakai pacul dia mengambil itu, pakai ya. Tapi hatinya, kalau dia sudah benar-benar ngamuk, manusia itu seperti bulu tikus, rame-rame bawa tongkat, pok. Manusia juga dititipkan juga, sudah. Saya ngeri kalau ada lihat pembunuhan, walaupun itu di medsos, tapi begitu, saudaraku, benar-benar kasih manusia sudah hilang. Sebabnya bagi kita, sadarlah, kembali sebaik-baiknya, jangan berbuat dosa lagi. Ini akibat dari kebangkitan. Ya, kita baca dulu, mundur ayat 12. Jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini masih hidup dalam dosa. Tetapi kalau Kristus bangkit, bergumul, berjuang semua untuk tidak hidup lagi dalam hidup lama, untuk tidak hidup lagi di dalam dosa. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang sulung, yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Satu orang Adam membawa dosa dan kematian. Satu orang Yesus, dia juga disebut Adam yang kedua. Adam yang pertama membawa kebinasaan. Adam yang kedua Yesus, dia mengalami 3 hari itu, mati, bangkit dan dimuliakan, naik di sebelah kanan Bapa. Kita harus jadi hidup baru. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Jadi tidak asal-asalan. Jemaat Maranatha, biar Tuhan tolong kita. Sadar sebaik-baiknya, jangan asal-asal. Kita resapi, kita tidak mengerti bagaimana hidup kita ini. Ada orang mau berkata mungkin ini begini, tahu-tahu dia jalan
udah melayang nyawanya. Apa lagi saudaraku? Tapi kalau kita selalu bersiap-siap ada di dalam hidup yang sudah ditebus darah Yesus, kita berserah kepada Tuhan, berjuang untuk tidak tetap di dalam dosa, tapi sadar kembali sebaik-baiknya, jangan berbuat dosa lagi. Ini saudaraku harus terjadi. Itu kebangkitan bagi kita untuk saat ini, sehingga kalaupun kita tidak harus mati seperti yang dikubur, ke persoalan lagi. Kalau begitu bagaimana kita? Ya tinggal diubah, karena kebangkitan kita sudah mengalami, yaitu berpindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib, berpindah dari hidup lama kepada kehidupan yang baru. Itu kebangkitan bagi kita sekarang. Ya, jadi kalau yang mati dalam Tuhan itu harus dibangkitkan. Kita yang masih hidup diubahkan. 1 Korintus 15:51. Coba dulu. Ada, bantu. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi kebangkitan orang mati itu rata dengan apa? Kita sudah hidup baru, siap untuk diubahkan. Itu sama. Orang yang sudah sempat mati, bangkit. Benar-benar bangkit, mendapat tubuh yang baru. Tubuh surgawi. Ya, tapi kita ada mendapat tubuh yang diubahkan. Saya lanjut, kita baca 1 Korintus 15 ini, itu perikopnya kebangkitan tubuh. Ayat 40, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, jadi digambarkan ada kemuliaan matahari, ada kemuliaan bintang-bintang, bulan. Ini saudaraku. Demikian juga kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Saudara-saudaraku, sekarang kita sudah dapat ya tubuh yang dibaharui, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita semua bergumul untuk tidak lagi di dalam dosa. Ini harus terjadi. Saudara-saudaraku, kalau ini tidak terjadi bagi kita, kita tidak akan bisa meningkat lagi untuk kenaikan nanti. Karena kalau tidak mau meninggalkan hidup lama, boro-boro naik. Untuk kita menjalani 10 hari ke depan. Setelah 40 hari, ada 10 hari ke depannya. Kira-kira apa? Saya yakin semua sudah tahu. Pencurahan Roh Kudus.
Kita kalau bertahan dalam dosa, kalau belum sungguh-sungguh rindu hidup dalam kekudusan, Roh Kudus tidak akan masuk dalam kita. Roh Kudus adalah sesuatu seperti menerima beasiswa. Siapa yang dikasih beasiswa? Yang berprestasi, yang ada lebih sungguh, dianggap ekonomi tidak mampu, tapi ada kemungkinan untuk bisa maju, disubsidi juga, saudaraku. Jadi Roh Kudus, kalau hati kita tidak sungguh-sungguh mau hidup kudus, bakal dia masuk. Betul. Disinilah tidak bisa berbohong lagi. Disinilah mulai kelihatan orang yang rohani bisa melihat. Kalau orang yang belum sungguh-sungguh, ya kerohaniannya itu ikut-ikutan, ibadahnya itu salah-salah, dan tidak ada kesetiaan karena tidak ada pengalaman. Dia hanya kekuatan dorongan. Oh, aku mau lihat-lihat ini dulu. Oh, saya ada hubungan bisnis. Oh, jadi hubungan dunia. Tapi kalau rohani yang menarik kita, biar apapun yang terjadi, seperti Rasul Paulus, tetap setia ikut Tuhan. Jadi kita kalau menyanyi, ku tetap setia. Apa lagi? Ya. Amin. Itu kalau udah hal rohani. Karena kita tidak melihat lagi yang lain-lain, tapi kita lihat dan sudah berpengalaman dibaharui oleh darah Yesus. Jadi saudaraku, kalau hanya ya karena dunia ini, taruhlah cukup, mungkin begini dulunya, aku mau ke gereja sana, ini cowok ini kemudian contoh ya, kali-kali nanti ada cewek yang cocok, itu permulaannya. Tapi sudah itu jangan itu dong, harus karena Yesus. Haleluya. Karena permulaannya itu banyak hal. Permulaannya itu ingin sembuh. Tapi nanti kalau itu terus menerus, Yesus pergi. Jadi harus berubah. Harus karena mengasihi Tuhan. Kalau sudah mengasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, semuanya itu kuanggap sampah. Pangkat, kekayaan, kesenangan, kehidupan yang terkenal, apa itu, famous. Ya, nanti lama-lama bukan itu lagi. Kita mengikut Tuhan karena mengasihi Dia. Karena sudah mengerti kita dibangun dalam kematian, kebangkitan Yesus dan dimuliakan. Dan kita mengerti apa yang terjadi. Yesus yang sudah mati, kita mati dalam dosa, hidup dalam terang. Yesus yang dibangkitkan, kita bangkit, tidak dikuasai dosa lagi. Itu sebabnya tadi kita baca 1 Korintus pasal yang ke 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Saya kalau semakin jelas membaca firman ini tambah senang. Jadi sadar itu juga bukan cuma sadar-sadar begitu saja. Tapi di sini sadarlah kembali sebaik-baiknya. Jadi harus kesadaran yang paling tinggi. Haleluya. Kita sadarnya itu jangan asal sadar, harus yang paling tinggi. Ini. Jadi kalau jemaat Maranatha itu bukan namanya, harus pengalaman hidupnya itu.
kesadaran yang paling tinggi, sehingga kita boleh mendapat tubuh surgawi. Yesus mendapat tubuh surgawi di dalam kebangkitan tadi. Itu Allah Bapa melihat kesungguhannya. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 38, aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapa. Itu Bapa di surga melihat itu, baru dia memberikan tubuh surgawi. Jadi tubuh surgawi itu bukan kita beli, bukan kita tunjukkan, tapi harus penelitian Bapa surgawi. Sama dengan kita dipenuhi Roh Kudus. Itu aku sudah baik, aku dipenuhi, bukan. Harus ada penelitian dari Bapa di surga. Dilihat kerinduan kita, baru seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mau baca dulu dalam Galatia pasal 1. Ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi membangkitkan Yesus. Kita juga dilihat pemandangan, ini kesadaran Rasul Paulus, Bapa dan juga yang membangkitkan Yesus. Jadi Yesus yang dibangkitkan itu Bapa melihat, mulai mengikuti dalam kematian sehingga sampai Yesus dibangkitkan. Haleluya saudaraku. Semuanya dalam keadaan prosedur firman Tuhan. Jadi perjalanan kita ini di dalam kehidupan yang sudah dibangkitkan, perlu kita harus sampai menunjukkan bahwa kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Ini Yesus yang dibangkitkan itu sudah selesai melakukan semuanya. Coba dulu tampilkan Yohanes 6 ayat 38 itu. Itu sudah selesai, itu sampai kepada mati tersalib. Dan sesudah selesai, baru Tuhan lihat semua dikoreksi, baru terjadilah pembangkitan. Kita mau baca ya, 1, 2. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini nanti untuk kita bisa mendapat tubuh yang baru. Ini tiketnya, saudaraku. Orang mau nonton musik apa itu, tiketnya sudah laku. Berapa kali dinaikkan dari harga biasa oleh agen-agen, tapi dibeli orang juga, saudaraku. Berarti cuma nonton itu aja, konser. Saya bilang sama ibu, saya ngobrol-ngobrol, ya yang begini ini rame, nanti keluar aja, nanti ada injak-injakan, ada yang mati juga ini, aku bilang. Iya, saudara-saudaraku. Tapi kalau ini bukan tiket konser, ini tiket untuk kita masuk dalam kebangkitan. Jadi kalau orang minta ampun, disucikan darah Yesus,
itu masih di dalam level awal. Ya, untuk meningkat dibangkitkan, Tuhan sudah lihat bahwa kita benar-benar melakukan kehendak Bapa di surga. Ini saudara-saudaraku. Sedikit lagi. Dalam hal ini saudara-saudaraku, untuk saat sekarang, Yesus tidak akan lagi datang berkhotbah. Betul apa enggak? Terus bagaimana kita dapat firman Tuhan? Ya inilah dalam penggembalaan di bumi. Jadi ibadah-ibadah kita sekarang penggembalaan ini awal sampai nanti masuk di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-32. Nanti Yesus memisahkan apa? Kambing dan domba. Tapi sebelum itu, sekarang dalam diri kita adalah dalam penggembalaan menyampaikan firman yang bagaikan pedang yang bermata dua, memisahkan sendi sumsum, ingatan dan niatan hati, semua yang tidak berkenan. Jadi pemurnian penggembalaan hamba-hamba kecil ini sekarang saudara-saudaraku. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 32 itu penyampaian firman dalam penggembalaan di bumi. Dia membawa pemisah, tapi antara yang tidak benar dengan yang benar, supaya kita berhenti berbuat dosa dan supaya kita semakin melakukan kehendak Bapa. Jadi sekarang kita sedang dipisahkan. Setiap ibadah kita ini pemisahan ini. Memang saudaraku, kalau enggak senang ke surga, masa harus begitu? Gini saudaraku. Jadi yang enak bagi dia, kalau firman yang hanya cerita keselamatan, ya memang bagus semuanya, pengampunan, tapi satu harus ada, pemisah dari segala keinginan daging, kesenangan, mengutamakan kesenangan dunia, semua harus dipisahkan. Sebab nanti di dalam Matius pasal yang ke-25 hanyalah yang berkenan kepada Tuhan. Matius pasal 25 ayat yang ke-31, apabila Anak Manusia datang, nah ini, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini saudaraku penutup, dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan dia kekal selamanya. Apa yang dikerjakan? Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya, kambing di sebelah kirinya. Kita suka yang mana? Kanan. Ya. Kalau suka di kanan, sekarang harus dengar firman. Apapun itu harus bergumul, siap dipisahkan. Sakit pun bagi tubuh harus berkata, oh haleluya, syukur Tuhan, kuatkan saya. Gak boleh bersujud-sujud, gak boleh sakit hati, gak boleh saling berbantah-bantah, gak boleh saling benci, apalagi
Kalau kita baca nanti Korah, Datam, Abiram berkumpul sehati, kumpul pergi sana cari. Apa nanti kumpulan ini? Dia buat kumpulan baru. Apa yang dikerjakan? Ayo, siapa tahu? Untuk melawan Musa, melawan penggembalaan, melawan kebenaran. Semoga jangan ada itu. Kalau kita belum kuat, diam aja. Jangan pengaruhi yang lain. Bahaya, saudaraku. Jangan kita nanti yang membawa kepada kebinasaan terlalu besar. Keselamatan kita aja sudah begitu besar, saudara-saudaraku, ya. Apalagi kalau kita membawa orang datang Abiram, dikumpul sebanyak-banyaknya untuk melawan Musa. Mulailah dihantam semua. Enggak usah harus begitu. Begini aja kami sudah kudus. Begini aja kami sudah benar. Dia menggembalakan dirinya sendiri. Nah, ada yang begitu, saudaraku. Tuhan serahkan dulu penggembalaan itu. Sebelum penggembalaan yang benar, dikasih dulu penggembalaan di dunia ini. Ini satu kemurahan, saudara-saudaraku. Karena di sini kita masih bisa sharing, ya. Bagaimana kalau harus begitu? Bagaimana supaya kita mampu? Bagaimana supaya kita kuat? Masih bisa. Masih kita bisa saling mendoakan. Amin, saudaraku. Kita saling menguatkan. Tapi nanti kalau Matius 25 ayat 32, sudah langsung kamu harus sebelah kiri. Waduh, sakit saudaraku. Enyahlah dari hadapan. Kamu sebelah kanan. Masuklah ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu. Hai kau yang berbahagia. Kiranya kita semua ada di situ. Bagaimana itu boleh terjadi? Penggembalaan firman. Firman semakin membawa kita berlaku kehendak Bapa. Sampai seperti Daud, walaupun masih ada kelemahan, kekurangan, tapi karena dia selalu mau memperhatikan jalannya Tuhan dan kembali kepada Tuhan, mengaku semua kelemahan. Nanti Kisah Rasul 13 ayat 22 kita tidak sempat baca lagi. Lihat, aku menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Daud, dia adalah pelaku firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ini untuk kita tergembala. Sehingga disitulah Mazmur Daud pasal 23 kira-kira isinya apa? Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Untuk sampai ke surga, di sini juga kalau tergembala pasti diberkati oleh Tuhan. Hari kita mau datang kepada Tuhan.